Selamat pagi anak-anak kelas 3. Kali ini kita masuk lagi dalam materi yang baru, yaitu tentang iman. Marilah sebelum memulai pelajaran kita awali dengan doa. Doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu. Lagu ini menceritakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jadi kita dengar baik-baik syair dan lirik lagunya. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan lagu tadi. Lagu tadi dalam syairnya, dalam kata-katanya tadi, hidup kita harus jadi berkat. Selagi kita masih hidup, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kita harus menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, bagi orang tua kita. Baik anak-anak, pada materi kali ini kita akan melihat tentang apa arti iman. Dan yang kedua, kita melihat sikap dari orang Farisi dan pemungut cukai dalam berdoa. Yang ketiga, pandangan Yesus terhadap sikap orang Farisi dan pemungut cukai. Baik anak-anak, kita lihat pada layar HP kita, yaitu ada gambar 3 orang manusia. Itu ada 2 orang anak nelayan yang bersampan dengan bapaknya. Mereka ke tengah laut untuk menangkap ikan. Ketika mereka sedang mencari ikan di laut, datanglah badai yang dahsyat. Laut menjadi ganas. Sampan mereka terus-menerus dipukul dan dibanting gelombang-gelombang laut. Pada suatu saat,
sampan mereka terbalik. Seorang anak memisahkan diri dan mencari jalannya sendiri, berusaha untuk berenang ke pantai. Anak yang lainnya tetap berpegang pada bapaknya dan mengikut semua petunjuk bapaknya. Ia begitu percaya bahwa bersama bapaknya ia akan selamat. Mereka tetap berpegang pada sampan mereka yang sudah terbalik itu. Sesudah badai mereda, mereka membalikan lagi sampan dan bersamaan pulang. Mereka kembali dengan selamat ke rumah, tetapi anak yang mencari jalannya sendiri itu tidak pernah kembali lagi. Ia tenggelam. Sekiranya anak yang tadi tenggelam, kalau ia percaya dan tetap bersama bapaknya serta mengikuti petunjuk bapaknya, pasti ia selamat juga. Itulah kisah dalam gambar tersebut. Yang kedua ini kita lihat badai datang, gelombang yang besar, tetapi ayahnya tetap menunjuk jalan bagi anak yang mau mengikuti ayahnya. Yang ketiga, anaknya yang baju merah itu selamat. Kita melihat kembali gambar pertama tadi. Anak yang baju kuning itu tidak selamat, ia tenggelam. Itulah cerita dari kedua gambar tadi. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan gambar tadi, apa yang terjadi ketika nelayan dan anak-anaknya menangkap ikan? Ketika anak-anak dan nelayan tadi menangkap ikan, kepercayaan seorang anak membawa keselamatan bagi dirinya. Anak nelayan yang tidak percaya pada nasihat bapaknya dan mengambil jalan sendiri tadi mengalami musibah. Karena itu anak-anakku, kita harus percaya pada Bapa, pada Tuhan Yesus dan berpegang teguh pada apa yang diajarkan Tuhan Yesus supaya kita juga diselamatkan. Mari anak-anak kita lihat lagi pada gambar yang berikut ini. Gambar ini ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Itu orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab anak-anakku, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Kita tidak boleh bersikap sombong. Tadi dalam perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai, Yesus menceritakan ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu, ia memberitahukan kepada Tuhan hal-hal yang hebat yang telah ia lakukan, seperti tidak merampok, bukan orang jahat, tidak seperti pemungut cukai, dia membeda-bedakan. Yang lain menyadari bahwa dirinya itu telah gagal untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Ia tidak ikut pada jalan Tuhan. Dia hanya berkata dalam doanya, simpel saja, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kata Yesus yang meminta pertolongan
Tuhan. Itulah yang telah memperbaiki hidupnya dengan Tuhan ketika ia pulang ke rumahnya. Menurut Yesus, doa siapa yang didengarkan Tuhan? Orang yang merasa dirinya hebat itu atau orang yang merasa dirinya berdosa? Ternyata doa orang yang merasa dirinya berdosa yang didengarkan Tuhan. Mengapa? Karena doa itu diungkapkan dengan penuh kepercayaan akan kebaikan Allah yang menolong dia. Allah yang mau mengampuni orang berdosa. Sedangkan orang yang merasa dirinya hebat, tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang itu merasa dirinya sudah baik, termasuk siapakah dirimu? Orang yang merasa diri hebat atau orang yang merasa berdosa di hadapan Tuhan? Mari anak-anakku, kita harus menghadap Tuhan dengan apa adanya. Tidak boleh kita meninggikan diri, tidak boleh kita merasa kalau semua kita sudah punya, kekayaan kita sudah ada. Itu milik orang tua kita, milik Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak boleh merasa diri kita itu hebat, merasa diri kita itu punya segalanya. Kita harus selalu rendah hati, selalu mengungkapkan apa adanya, sifat dan tingkah laku kita. Baik anak-anak, dari kedua gambar tadi kita bisa melihat bahwa iman itu berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, baik suka maupun duka. Kita semua merasa berdosa di hadapan Tuhan. Kita harus selalu menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Kita jangan melupakan Tuhan dan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Kita harus menyadari pertolongan Tuhan sangat kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Membutuhkan pertolongan berarti mengandalkan kepercayaan bahwa Tuhan pasti menolong. Itulah iman, berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam tiap langkah hidup kita, di dalam suka maupun di dalam duka. Baik anak-anak, coba kita melihat kitab suci, nanti kita baca sendiri di rumah. Lukas bab 18 ayat 10 sampai 14 itu tadi Ibu sudah menceritakan sedikit, yaitu kedua orang tadi yang pergi ke bait Allah. Itu seorang pemungut cukai dan orang Farisi. Tetapi doanya tadi orang yang rendah hati, orang yang pemungut cukai tadi, dia berdoa apa adanya. Kalau orang Farisi tadi dia selalu meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu doanya tidak diterima oleh Tuhan. Baik anak-anakku, dalam Injil Lukas bab 18 ayat 10 sampai 14, Yesus menceritakan ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang kedua, yang satu memberitahukan kepada Tuhan hal-hal hebat yang telah ia lakukan. Yang lain menyadari bahwa dirinya telah gagal untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Yang ketiga, doa orang yang merasa dirinya berdosa yang didengarkan Tuhan, karena doa yang diungkapkan dengan penuh kepercayaan akan kebaikan Allah yang menolongnya. Yang keempat, iman berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, baik suka maupun duka. Kita jangan melupakan Tuhan dan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Kita harus menyadari pertolongan Tuhan sangat kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita. Dan membutuhkan pertolongan berarti mengandalkan kepercayaan bahwa Tuhan
pasti menolong kita. Kita ungkapkan itu melalui doa-doa kita harian, doa-doa harian kita. Apa yang kita butuhkan, yang pertama itu kita harus bersyukur, yang kedua itu kita memohon, yang ketiga kita melakukan tindakan. Tindakan itu tidak boleh menyakiti hati Tuhan, tidak boleh melawan perintah Tuhan. Maka untuk diingat, iman berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, baik suka maupun duka. Baik anak-anak, tugasnya kali ini Ibu mau menilai keterampilan anak-anak, yaitu kita coba menceritakan pengalaman kita mengandalkan Tuhan dalam hidup harian kita. Terus itu kita tulis dalam sebuah kertas, terus kita hiaskan untuk nilai keterampilan kita. Nanti kita kumpulkan terus bawah ke Ibu. Nanti Ibu beri nilai. Baik anak-anak, untuk mengingat kembali, ujian sudah dekat tanggal 30. Oleh karena itu kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga imun kita, dan juga tetap berdoa. Menurut keyakinan kita, iman Katolik, tetap percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu. Dan kita mengingat kembali lagu tadi, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi orang lain dalam masa pandemi ini, kita mesti pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, sehingga penyakit tidak tertular dari kita dan untuk keluarga-keluarga kita. Baik anak-anak, kita coba menceritakan pengalaman mengandalkan Tuhan dalam hidup kita tadi dalam bentuk tulisan, terus itu dalam bentuk buat dalam bentuk bingkai hias, baru dikumpulkan. Terima kasih anak-anakku. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhanku, aku percaya bahwa Engkau satu Allah, tiga diri, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bahwa Allah Putra menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib. Bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Aku percaya akan semua yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan Gereja Kudus. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu, sebab yang mengatakannya Engkaulah, yang Maha Tahu dan Maha Benar. Tuhan, tambahkanlah imanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.